Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Apa kabar semuanya sobat goib? Semoga selalu dalam kondisi prima dan terlindung dari virus COVID-19. Amin. Oke sobat goib, saya mau melanjutkan di program channel saya yang Papi Soto Support UMKM. Kali ini saya akan mereview usahanya senior saya di sekolah SMA 1 Budut ya. Tapi jarak jauh nih sobat goib, tidak berdekatan di sini nih ya, karena beliau adanya di Palembang ya sobat goib. Nah saya adanya di Cibubur. Oke, jadi jarak jauh aja, walaupun saya orang di gunung ya, tapi saya juga tahu teknologi sobat goib. Tenang aja, hasilnya bagus. Oke sobat goib, kita lihat sekarang. Ayo sobat goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum, apa kabar Kanova? Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Oke Kanova, ini kan berhubung kita interaksi dari jauh nih. Saya mau nanya nih, gimana sih perkembangan COVID-19 di Palembang sekarang? COVID di Palembang yang aku baca dari IDN News, itu ada Jubir Dinkes Palembang, Bapak Yudi Setiawan yang mengatakan penurunan yang terinfeksi. Jadi saat ini Palembang itu zonanya orange. Yang sebelumnya kan zonanya merah. Mereka itu ada 3 klaster. Jadi klaster keluarga, klaster rekan sejawat, sama klaster pasar. Ya, maksudnya itu mereka terinfeksi di sesama keluarga mereka, terus di kantor sama di pasar. Saat ini sih yang dari berita tersebut aku baca ada sekitar 2.500 orang yang sudah terinfeksi. Wah banyak juga dong ya Kanova. Ya nggak apa-apa lah, kita bertahan. Oke, nah sekarang Kanova kegiatannya apa nih di zaman pandemi COVID-19 ini nih Kanova? Kegiatan aku sekarang jadi reseller online sebuah produk kosmetik lokal dengan brand bernama Be All. Nah sekarang Kanova saya mau nanya, kalau yang usaha jadi agen reseller Be All itu sudah berapa lama sih? Kalau untuk bisnis di Be All, aku start dari September 2019. Nah Kanova, awal mulanya tercetus mau gabung ikutan di agen resellernya Be All. Susah kan? Be All. Nah itu awal mulanya tuh tercetus tuh kenapa tuh bisa mau ikutan Be All? Itu gimana tuh? Awalnya aku tertarik untuk produk Be All ini. Aku kan lihat status temen aku, dia pasang produk-produk Be All. Nah salah satunya lip matte. Nah kebetulan aku memang lagi pengen beli lipstick gitu ya. Jadi aku kontak dia, aku tanya, ini produk apa? Kok aku belum pernah lihat di toko. Terus dia kasih tahu ya memang ini bukan produk dijual umum mbak gitu. Ini produk yang dijual melalui agent, distributor atau reseller gitu. Oh gitu. Nah kalau gitu kasih tahu dong kalau jadi reseller tuh gimana gitu. Terus dia kasih tahu. Nah aku mikir, kayaknya nih kalau aku tawarin ke temen-temen bakalan laku nih, aku gitu kan. Terus kan aku baca juga apa sih kelebihannya.
oh ini kalau lip matte ini dia long lasting, terus awet gitu. Ya sudah, aku bilang oke deh, aku coba pasarin dulu. Nanti kalau memang responnya baik, aku jadi reseller. Ternyata responnya baik. Jadi ya untuk awal aku malah punya lipstick gratis karena tanpa modal loh ya, tanpa modal. Jadi aku tawarin dulu orang, terus orang itu sudah oke, sudah mau, langsung aku pesan sesuai pesanan orang-orang itu. Udah deh, aku jadi reseller sampai sekarang. Oke, tetap berarti berawal dari gratis. Jadi reseller. Nah, apa aja tuh yang dipasarkan di BL sama Kak Nova? BL itu produk utamanya kecantikan dan skincare. Jadi ada ini namanya LSP Lightening Series. Dia isinya itu antara lain ada ada day cream, ada night cream, ada facial washnya juga. Facial washnya ada juga toner, cuma kebetulan tonernya habis. Ini satu paket gitu. Ini paling favorit setelah facial serum. Kebetulan aku juga facial serumnya habis, lagi nunggu yang baru, lagi nunggu pengiriman. Kemudian selain itu ada ini bedak, dia three way cake. Jadi bisa jadi bedak tabur, bisa jadi bedak padat, bisa jadi foundation. Dan kalau pakai ini muka tuh nggak lapisannya tuh, lapisan kulit sama bedak itu bisa nyatu gitu, dan nggak harus pakai yang tebal-tebal. Nah, ini yang produk yang pertama banget yang bikin aku jatuh cinta sama BL. Nih, lipstiknya ada 7 macam. Ini yang nomor 1, warnanya soft banget, lembut untuk di kulit kita yang baik yang warna kulitnya putih atau kecoklatan itu cocok. Ada juga warna pink gitu ya. Nah, yang favorit aku dari 7 ini semua. Kenapa? Karena memang warnanya tuh bagus-bagus. Ada yang pink, ada yang agak kecoklatan, ada yang orange, ada yang pink keunguan tapi nggak menor. Terus selain itu kalau sehari-hari dan terutama kalau malam, kalau menjelang tidur setelah aku bersihkan muka, aku pakai ini untuk perawatan bibir. Ini namanya Mind a Cool. Kalau pakai ini sehari-hari bisa bikin bibir kita jadi lembab. Kemudian selain itu ada juga ini body serum. Dia untuk fungsinya sebagai hand body, tapi dia ada UV protectionnya juga. Kemudian ini juga bagus banget. Ini bisa jadi base foundation yang warnanya tuh bisa cocok untuk semua jenis kulit dan semua jenis warna kulit. Nih contohnya ini ya tuh, nggak kelihatan banget kan putih atau kan kadang tuh orang pakai foundation muka sama leher itu beda gitu kan, warnanya jadi aneh banget gitu. Nah, selain itu kita ada produk baru juga, maskara sama
eyeliner. Kebetulan eyelinernya belum datang. Nah ini maskara yang aku pakai sekarang. Aku sebenarnya jarang banget pakai maskara, tapi semenjak BL mengeluarkan maskara ini, entah kenapa ya seneng gitu, karena kebetulan bulu mata aku kan pendek. Nah kalau aku pakai ini jadi panjang gitu, nggak panjang-panjang banget, tapi inilah ya, cocok sama wajah aku gitu. Selain kosmetik dan skincare, BL juga ngeluarin yang namanya berlemon. Itu lemon asli dalam kemasan 250 ml dan kemasan yang lebih kecil lagi ada. Dan produk terbarunya mereka adalah Sambeli. Sambeli itu sambal yang praktis, yang sudah siap untuk disantap. Kesemua produk BL itu kualitasnya bagus gitu. Ya alhamdulillah setiap customer yang pesan ke aku, insya Allah mereka repeat order dan puas. Nah, buat emak-emak sobat gue yang rempong dan suka dandan ya, udah didengerin kan tadi tuh ya penjelasannya apa aja. Bisa langsung kontak Kanova, pesen sama Kanova nih gitu kan. Saya aja mau pakai eyeliner. Alis nih udah tebal nih. Nah, jangan lupa pesen langsung nih di sini nih. Tuh. Sini. Nah, Kanova, untuk range harganya berapa aja tuh? Kalau untuk range harga, untuk skincare itu yang LSP Lightening Series itu sekitar 300-an gitu. Itu komplit, udah dapet pouchnya juga. Tadi kan lihat ya, pouchnya kan keren tuh. Sementara kalau untuk lip matte-nya sekitar 100 ribuan. Terus yang lain-lain, kalau untuk berlemonnya juga nggak mahal deh, pokoknya sesuai dengan kualitasnya. Nah sobat gue ternyata murah, makanya cepetan beli gitu kan. Nah Kanova, ini sistem MLM atau gimana sih? Atau ada open reseller gitu? Kalau di BL ini bukan MLM kan, jadi kita nggak perlu kaki-kaki. Nah untuk loyal customer kita tawarkan untuk jadi reseller. Ya keuntungannya pasti ada kalau untuk reseller, coba persyaratannya yaitu minimal pembelian 8 piece gitu. Aku rasa sistem di BL ini tidak menyalahi syariah gitu ya, karena benar-benar kalau kita rajin promosi, terus kita rajin melakukan penjualan, ya otomatis komisi yang kita dapatkan besar. Kalau MLM kan enggak, yang di bawah yang kerja, yang di atas yang nikmatin hasilnya. Kalau di BL enggak, siapa yang bekerja ya mereka dapat hasil sesuai apa yang mereka kerjakan gitu. Tuh sobat gue, bukan MLM, jangan underestimate dulu. Nah untuk di BL sendiri atau Kak Novanya sendiri mengeluarkan apa sih inisiatif membuat promo-promo gitu nggak Kak Nova? Kalau promo biasanya di BL itu ada momen-momennya, seperti momen pada saat BL ulang tahun, momen Idul Fitri, momen bulan Agustus ini kan momen kemerdekaan ya. Ada sih promo merdeka namanya. Untuk lebih jelasnya nanti aku share ya infonya. Nah, untuk Kak Nova mempromosikan tuh biasanya di aplikasi apa aja Kak?
Kalau untuk mendapatkan produknya Beeple itu biasanya aku taruh di marketplace. Kemudian ada juga online katalog, atau kan aku pakai WhatsApp bisnis. Nah, di WhatsApp bisnis aku itu ada katalog-katalognya, jadi bisa dilihat di situ. Dan selanjutnya kadang aku juga taruh di Instagram atau Facebook. Ya pokoknya media sosial itu untuk online seller itu sangat penting deh selain marketplace. Nah, Kak Nova, ini kan channel saya ini channel misteri sebenarnya. Nah, sekarang untuk dikolaborasi sama program saya support UMKM. Nah, untuk Kak Nova sendiri punya nggak pengalaman mistis atau misteri yang selama kehidupan Kak Nova dari kecil sampai remaja, setua ini Kak Nova, ada nggak? Pengalaman mistis? Oh ada aku. Ya udah aku ceritain ya. Nah, Sobat Goib, aku mau ceritain pengalaman mistis yang pernah aku alami. Jadi waktu itu aku masih SMA, pulang sekolah, aku langsung masuk ke kamar nyokap karena capek banget ya. Tapi sebelumnya aku udah dipesenin tuh sama kakek aku, bilang jangan tidur karena ini mau menjelang maghrib, nggak pantas kata kakek gitu. Tapi karena aku capek banget, aku pikir aku mau ngadem dulu deh di kamar nyokap. Nggak tahu ya bener, aku malah bablas ketiduran tuh. Terus nah pada saat aku ketiduran itu aku ngerasain antara tidur dan enggak, apa istilahnya tuh rep-repan ya, bahasa Jawanya yaitu rep-repan. Ya sudah, aku di situ aku dihadapi sama sosok perempuan yang rambutnya panjang, pakai baju putih, itu di sebelah kanan aku. Dia tuh nggak ngomong secara visual, tapi sorot matanya itu kayak apa ya, tajam banget gitu ya, sampai bikin aku nggak bisa berteriak, boro-boro teriak deh, mau ngomong sepatah kata aja nggak bisa gitu, kayak tersekat, dan aku dipaksa untuk melihat ke arah dia. Nah, di seberang jalannya aku ini kan aku, terus itu kan perempuan itu di sebelah kanan. Nah, di seberangnya aku itu dia nunjukin ada sosok pria yang pakai jaket kulit. Terus secara mata batin si perempuan tersebut bicara kalau itu loh laki-laki yang membunuh saya gitu. Pokoknya serem banget deh. Itu pengalaman yang aku masih ingat sampai sekarang. Terus kalau yang kedua itu aku punya anak sulung ya, anak sulung yang menurut pendapat dari beberapa pihak, anak ini ada sixth sense-nya. Memang sih waktu kecil dia beberapa kali lihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh, cuma aku abaikan karena kan katanya kan kalau anak kecil masih halus memang bisa lihat ya yang begitu-begitu gitu. Nah, kesininya dia kayak menunjukkan sikap yang aneh gitu. Kayak misalnya lagi nonton TV nih siang-siang, padahal tiba-tiba badannya gerak-gerak sendiri. Terus kan aku nanya ya, kakak kamu kenapa sih gerak-gerak mulu? Dia diem tuh awalnya, terus
nggak lama gerak lagi. Aku keganggu gitu kan, Kak, apaan sih, diem dong, lagi seru nih filmnya. Terus dia baru ngomong, udah ada yang mau masuk. Masuk apaan sih, ngaco loh, aku gituin kan ke dia. Nah dari situ terus kan dia kebetulan nggak sekolah yang reguler, tapi dia sekolah yang boarding. Nah pada saat liburan keluarga ke Palembang waktu itu. Nah di Palembang dia demam, terus menurut dokter dia demam berdarah, makanya harus dirawat di rumah sakit. Nah pada hari kedua di rumah sakit itu masih demam, dan aku yang kebetulan jaga di rumah sakit. Waktu itu sekitar pukul 1 atau pukul 12 aku tuh kebangun karena hujan besar dan suasana kan agak mencekam gitu ya, jadi aku putusin untuk sholat malam gitu. Setelah sholat malam karena keadaannya gelap gitu ya, aku berzikir gitu di ruangan di ruangan rumah sakit itu ya, di kamar anakku dirawat. Nah di sela-sela aku berdoa itu aku dengar suara laki-laki yang bukan suara anakku, dan nada logatnya itu bukan logat bahasa Indonesia, tapi kayak seperti bahasa Jawa, mungkin ya Jawa atau bahasa Sumatera, aku juga kurang paham. Nah terus aku langsung mau nyamperin anakku, aku nyalain lampu kamar. Nah pada saat lampu kamar aku nyalain itu, dia tuh kayak marah gitu, terus aku tanya, kakak kenapa kakak gitu, terus matiin lampunya gitu, dia bilang kan. Ya sudah, aku samperin dia, ternyata mimisan gitu kan, terus aku kasih dia air, terus aku tanya, bilang, kamu tadi ngomong apa gitu. Setelah dia sadar ya, kakak nggak ngomong apa-apa. Enggak, tadi sebelum kakak marah-marah lampunya minta dimatiin, kakak tuh ngomong sesuatu, dan bunda nggak paham apa itu omongannya. Terus dia diam sejenak, nggak lama dia cerita kalau pada saat itu dia kayak didatangin diajak sosok makhluk yang seram ke sebuah tempat yang penuh api. Nah pada saat mau masuk ke tempat itu, tiba-tiba datang sosok pria tua memakai belangkon gitu. Nah narik dia, jadi mereka anakku ini ditarik oleh dua sosok itu, tarik-tarikan. Nah tapi pada akhirnya si bapak yang memakai belangkon itu berhasil narik anakku. Nah itu anakku sadar gitu kan. Aku ya di situ aku jadi kayak yakin kalau ini anak bukan sakit medis gitu kan, jadi ada sesuatu memang. Ya pada akhirnya ya kami memberikan pengobatan spiritual lah ke anak tersebut. Ya alhamdulillah sih sekarang anaknya sudah bersikap secara normal, karena sebelumnya tuh dia sering diganggu gitu. Oke Sobat Gue, sambil Kak Nova tadi cerita, saya langsung sambil menerawang juga flashback atau apalah bahasanya gitu Sobat Gue. Nah kalau yang untuk Kak Nova sendiri yang alami di mimpi itu ya, itu
ada kuntilanak yang pengen menyampaikan, itu loh pembunuh saya, itu loh yang bunuh saya, itu loh. Jadi memang kuntilanak itu kan meninggal atau mati dalam kondisi sedang hamil atau habis melahirkan, mungkin dia ketabrak, dibunuh orang atau segala macam. Nah, itu di mimpi itu sebenarnya di lokasi sekitar rumah Kanova itu ada kuntilanak yang pengen minta tolong untuk diungkap siapa pembunuhnya. Itu sobat gue kan kalau saya lihat. Nah, kalau untuk anaknya Kanova ini kalau saya lihat memang punya hawa nyaman jin untuk dekat sama dia gitu. Jadi memang ada per berapa generasi, dari generasi ganjil itu biasanya memang Allah ciptakan anak yang bersensitivitas tinggi untuk hal-hal goib. Dan juga kemungkinan besar ada istilahnya iga jarang, jadi gampang dimasuki. Memang untuk maintenance atau terapinya nggak apa-apa lah, kita bisa komunikasi dengan goib. Yang penting kita tidak minta tolong sama jin, ya, tetap minta tolong sama Allah, ya. Tapi jangan sampai ada yang masuk ke dalam. Nah, kemungkinan besar karena saya belum ketemu langsung sama anaknya, itu kemungkinan besar waktu di terapi itu sudah ditutup bagiannya yang mudah untuk dimasukin jin itu, ya. Untuk kedepannya Kanova dan anaknya sih ya biasa aja lah untuk menghadapi bahasa jin. Yang penting kalau memang anaknya masih bisa komunikasi dengan alam goib atau alam jin, ya yang penting kita tidak minta tolong sama bahasa jin itu, Kanova, gitu. Nah, Kanova, saya punya ide nih. Gimana kalau anaknya Kanova itu, ya, saya jadikan koordinator di Palembang, ya, atau di mana lah kotanya sekarang berada, ya, menjadi koordinator sobat goib saya. Jadi nanti bikin semacam IG atau apa di FB atau grup, ya, bukan grup apa ya. Jadi saling berbagi cerita-cerita mistis dan pengalaman-pengalaman mistis. Nah, yang khusus anak diberi kelebihan indigo atau apalah bisa komunikasi dengan alam goib, nanti saya tunjuk sebagai koordinator. Nah, nanti insya Allah saya akan bagikan kaos di tempat daerah yang punya koordinator itu yang sudah terkoordinasi itu, sobat goib, ya. Gimana? Nanti kita saling bertukar cerita tentang hal-hal goib dan kita bedah itu fakta atau mitos. Umpama kalian semua ada cerita, jalanan ini banyak kecelakaan nih, Pak Haji atau Papi, ini benar nggak sih ada ini? Nah, terus saya pernah pengalaman seperti ini, jatuh atau gimana nih, tolong dibedah. Nanti saya akan bedah semua cerita-cerita dari para sobat goib saya yang ada di daerah masing-masing, yang sudah terbentuk satu klub atau apa ya, komunitas itulah ya nanti ya. Konsepnya mungkin di IG. Nah, ini untuk yang mau mendaftar sebagai anggota koordinator, ya, anak-anak indigo yang mau mendaftar sebagai koordinator fans club, ya, fans club sobat goib saya, ya, bisa hubungin di sini nih tuh. Nah, itu ya. Oke, nanti kita sama-sama begini. Saya tahu pengalaman hidup saya selalu dikecilkan. Itu mah nggak ada, itu saya alami semua. Jadi untuk anak-anak indigo, jangan kecil hati, jangan merasa minder apa yang sudah kalian rasakan. Saya juga rasakan itu. Jadi yuk kita bedah, ya, kita sikapi dengan optimis dan penuh semangat, gitu kan. Jangan sampai kita tersiksa oleh apa yang Allah sudah beri. Dan juga jangan, ya Allah kenapa sih, memang capek sobat goib untuk bisa komunikasi itu. Ada yang kita lagi ngomong, ada yang ngajak kenalan apa segala macam itu kan, jin-jin itu saya alami. Makanya yuk kita bertukar cerita, yuk kita saling menguatkan diri supaya tidak jadi anak yang terkucilkan, ya. Kelebihan itu atau kekurangan itu mari kita jadikan hal yang positif untuk membuat kita maju. Oke, sip. Nah, Kanova punya nggak pesan-kesan moral atau spirit semangat untuk para sobat goib saya yang jadi juga agent reseller seperti Kanova? Punya nggak untuk sobat goib saya nih pesan dan kesan spirit semangat seperti apa, Kanova? Kesan dan pesan untuk online reseller seperti aku, intinya sih kita harus tekun dan wajib belajar terus. Karena apa? Kan online reseller itu kan setidaknya harus menguasai media sosial, paham memakai WhatsApp, menggunakan Instagram, bagaimana mempelajari layout atau
membuat copywriting yang menarik untuk di konten produk kita. Nah, kalau yang sudah berhasil dan bisa membayar admin ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang baru memulai, setidaknya kan semua itu harus kita handle sendiri gitu. Jadi terus belajar. Kalau aku sih sering ikut kelas online gitu ya, melalui WhatsApp atau Telegram, cara mendesain supaya tampilan Instagram kita menarik, atau belajar mempromosikan produk kita gitu ya. Terus kemudian ya intinya ya tekun aja sih, tekun gitu, karena kan hujan lebat itu berawal dari gerimis, bisnis hebat itu berawal dari optimis. Semoga semua online seller seperti saya semakin laris manis. Oh, yang penting semangat sobat gue. Yang usianya 17 tahun aja masih semangat. Semangat. Nah, Kak Nova, untuk sobat-sobat web saya nih di seluruh Indonesia yang mau menjadi agen reseller seperti Kak Nova, itu mau hubunginya kemana sih? Untuk sobat goib yang ingin bergabung menjadi reseller BL, boleh nanti hubungi aku aja di WhatsApp atau di link aku di website aku. Nanti ada di kontennya Mas Seto ini ya. Ada di sini sobat gue nih. Nah, Kak Nova, terima kasih banyak ya sudah hadir di konten saya, di channel saya Paranormal Haseto dalam program Papi Seto Support UMKM. Semoga usaha Kak Nova di BL ya terus maju, banyak penggemar, peminatnya, pembelinya. Alhamdulillah, terima kasih ya ngobrolannya, seneng banget loh, berasa jadi ikutan artis. Iya, terima kasih. Pamit dulu ya, terima kasih. Sobat Goib, jangan lupa ya subscribe di channel ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Sobat Goib, untuk vlog saya kali ini ya di program Papi Seto Support UMKM membahas tentang usahanya Kak Nova yang agen reseller BL. Semoga ada manfaatnya buat Sobat Goib semua dan memberi spirit, keep semangat untuk bertahan di zaman COVID-19 ini, karena kita tidak boleh diam dan di hanya satu masalah. Semoga Sobat Goib semua tetap semangat sesuai moto saya untuk membangun roda kembali perekonomian Indonesia yang terjun bebas ke bawah menjadi naik ke atas, gitu Sobat Goib. Oke Sobat Goib, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dah Sobat Goib.